teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Nah, terlebih dahulu kalian buka aplikasinya di Google Classroom itu. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah punya kelas, maka sebenarnya kita tinggal memberikan tugas kepada siswa. Nah, apabila kalian baru pertama membuka kelas Google Classroom dan baru pertama menggunakannya, kalian terlebih dahulu klik yang tanda plus di bagian kanan atas, kemudian kalian buat dulu kelas baru atau create class, klik itu, kemudian centang, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kalian buat kelas yang kalian mau bikin. Nah, misalkan di sini saya akan membuat kelas 10 IPA 2 misalkan. Kemudian nah, untuk section sama roomnya saya nggak ngisi karena biar nggak ribet gitu ya. Nah, saya langsung ke bagian yang subjek. Misalkan di sini saya akan mengajar kelasnya itu tentang matematika. Nah, setelah itu kalian tinggal klik create. Nah, maka tinggal tunggu saja kelasnya itu akan muncul. Nah, setelah muncul nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum pernah punya kelas ini atau belum punya murid, nah kalian gimana sih caranya murid kalian itu gabung sama kelas kalian yang ada di sini? Nah, kalian tinggal klik yang tanda seperti pengaturan. Kemudian di sini ada yang namanya general atau di situ di bawahnya ada kelas kode. Nah, kalian tinggal tahan, nanti akan tercopy dengan otomatis. Nah, yang kopian ini atau kelas kode yang ini nanti kalian tinggal sharekan kepada siswa kalian. Nanti mereka sendiri akan join ke kelas yang kalian ini. Misalkan di sini ada kelas 10 IPA 2. Nah, bagaimana sih caranya mereka ngecek mereka itu sudah join atau belum? Kalian nanti tinggal ceknya di bagian yang Vival ini. Nah, di sini kan kalian sebagai guru. Nah, sementara siswa-siswanya itu nanti akan muncul di bagian student ini. Nah, karena di sini belum ada siswa, maka munculnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah punya siswa, pasti nanti akan muncul seperti yang kelas, misalkan di sini saya punya kelas 10 IPS 2. Nah, kalau misalkan sudah ada siswanya, di sini akan ada muncul seperti ini di bagian Vivalnya itu ya. Nah, kalau sudah ada siswa, sudah ada gurunya, gimana sih caranya kita memberikan tugas kepada siswa? Nah, misalkan di sini kita kan tadi buatnya 10 IPA 2 ya. Misalkan saya mau memberikan tugas nih kepada siswa tersebut. Anggap saja tadi Vivalnya udah ada lah gitu ya. Nah, di sini kita klik classwork, kemudian klik yang tanda plus ini. Nah, kemudian kalian tinggal pilih mau memberikan materi, assignment atau question ataupun topik apapun itu. Nah, misalkan di sini saya memberikan materi terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan ataupun tugas. Nah, di sini misalkan kita klik material. Nah, misalkan judulnya hari ini kita akan belajar tentang apa gitu. Misalkan di sini ada materinya fungsi inverse misalkan gitu ya. Nah, di sini kalau sudah ada judul, kalian tinggal klik yang description. Di sini kalian nanti tinggal klik yang bagian kanan atas, tapi yang sebelah kirinya, yang paling kiri yaitu kayak tanda apa gitu ya, itu kayak klip gitu. Nah, di sini bisa kalian masukannya itu dari drive, dari link, dari file yang mau kalian upload, ataupun dari foto yang mau langsung kalian ambil, ataupun video yang mau kalian ambil, ataupun dari file PDF kalian. Nah, tapi di sini misalkan saya pengennya berupa link. Nah, tapi di sini linknya itu belum ada. Nah, maka kita lari dulu ke mau kita apa link. Misalkan saya pengennya linknya itu berupa link YouTube. Nah, misalkan di sini ya. Nah, link YouTube-nya itu misalkan fungsi inverse. Nah, misalkan saya mau nge-share-nya yang bagian yang paling atas lah misalkan gitu ya. Nah, misalkan ini yang mau saya share. Nah, di sini kan ada bagikan. Nah, kemudian kalian tinggal salin link. Nah, kalau sudah silahkan keluar dari YouTube-nya. Kemudian kembali lagi ke yang bagian tadi yang add link. Nah, kalian tinggal klik tempel. Nah, kemudian add.
Nah, nanti akan muncul yang mau kalian share itu videonya itu berupa apa gitu ya, tadi tinggal nanti muncul di bagian attachment. Nah, nanti topiknya misalkan tentang apa, misalkan saya pengennya juga masih berupa yang tadi tapi ditambahkan dengan materi fungsi inverse. Nah, kalau sudah tinggal save. Nah, kalau sudah seperti ini, judulnya sudah, description-nya misalkan silahkan tonton terlebih dahulu videonya dan pahami. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, kalian kalau sudah ada video, description-nya sudah, perintahnya suruh ngapain anak itu. Nah, kalian tinggal klik yang bagian kanan atas, yang tengahnya itu, tinggal klik kirim. Sudah deh. Nah, nanti kita tinggal tunggu saja. Nah, kalau muncul seperti ini tampilannya, tandanya kita sudah memberikan tugas itu atau materi itu kepada anak. Jadi kita tinggal cek di sini. Nah, tugas kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berupa materi seperti tadi, nah bagaimana sih caranya? Masa sih kita ngasih materi doang ya? Nah, gimana kalau misalkan kita juga ngasih hari ini misalkan berupa pertanyaan, misalkan assignment. Kalian tinggal bisa berupa assignment, kalian tinggal pilih pertanyaannya, misalkan tentukan fungsi inverse dari misalkan f(x) sama dengan x plus 1. Nah, misalkan instruksinya misalkan suruh apa ini mereka, atau misalkan mau diisi juga silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini aku ngasih poin tertinggi anak itu 100, sudah di sini 100. Nah, kemudian nanti terakhir anak mengerjakan tuh tanggal berapa. Nah, misalkan di sini tanggal 31. Kemudian waktu terakhir mengerjakan mereka misalkan jam berapa nih. Nah, aku misalkan pengennya itu sampai jam 9.00. Nah, tinggal klik OK. Kemudian topiknya misalkan tadi kan materi, kalau tadi kan materi, misalkan sekarang itu latihan tentang fungsi inverse. Nah, tinggal save. Oh, inverse ya. Nah, kurang S. Tinggal save. Kemudian misalkan mereka jawabnya mau short answer atau multiple choice, itu gimana kalian, terserah. Misalkan saya milihnya short answer. Kemudian di sini siswa bisa edit jawaban nggak sini. Nah, kalau misalkan siswa bisa edit atau misalkan bisa ngulang beberapa kali ngedit jawabannya, maka ini tinggal dihidupkan. Atau misalkan saya nggak mau nih, misalkan siswa itu nggak mau bisa ngedit lagi, kalau udah ngirim ya udah gitu. Nah, maka ini tinggal dihentikan saja. Nah, terus siswa bisa ngulang kembali juga, misalkan di sini kalau misalkan kalian versi kalian boleh, berarti tinggal dihidupkan yang bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan saya misalkan enggak, nah maka tinggal dimatikan ininya ya, lampunya itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah beres, tinggal kirim dari yang kayak panah itu, klik yang bagian paling atas, kirim. Kalian tinggal tunggu. Nah, sudah. Tadi sudah muncul materinya apa, latihannya apa. Nah, seperti itu.